Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantrenku. Saya di sini ceramah di YouTube akan menyampaikan yang berjudul Malas Nikah. Kok gak enak sekali ya judulnya? Emangnya gak enak? Segala-gala itu yang namanya malas itu ya yang gak enak ya jelek. Bukan sekedar gak enak, tapi ya jelek juga yang namanya malas. Makanya sini judulnya Malas Nikah. Nikah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya kawin, dan bermacam-macam suku itu bermacam-macam adat yang menamakan kawin itu punya bahasa sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk orang Islam itu bahasanya nikah. Nah, kalau kadang ada orang yang ngomong kawin lo sering tapi nikah belum, nah, itu disamakan dengan binatang juga disebut kawin. Nah, makanya ini khusus untuk orang Islam, yaitu saya menyampaikannya nikah. Nikah itu bagaimana ya itu yang qabil itu tadi kata saya terima itu sah. Nah itu maksudnya. Itu yang praktek begitu tuh sekarang sedang marak, banyak orang yang malas nikah. Banyak. Siapa sih? Ya ada yang bujangan sampai tua, ada yang menduda dari muda sampai tua, ada yang gadis dari muda sampai tua, ada yang mau nikah. Dan perlu saya sampaikan sebelumnya, maaf, saya sebelumnya menjelaskan tentang malas nikah. Para mustamin harus yakinlah bahwa pahala dan dosa itu ada, dan harus yakinlah bahwa setan iblis itu ada, dan harus yakinlah bahwa yang namanya iblis, setan iblis itu selalu menggoda kita, dan yakinlah bahwa yang namanya setan iblis itu musuh kita di Al-Qur'an, yaitu lakum aduwwum inna syaitan aduwwum. Jadi musuh kita yang nyata. Itu harus diyakini dulu gitu. Karena nanti ujung-ujungnya ya ke situ sih saya. Jadi sebelumnya yaitu yakinlah bahwa setan iblis itu selalu menggoda kita. Kita artinya siapa saja. Ya gadis, ya janda, ya bujangan, ya duda. Semuanya itu akan digoda oleh iblis. Nah, disinilah akan perlu saya sampaikan. Yang namanya orang malas nikah itu bermacam-macam penyebabnya. Ini bermacam-macam penyebab. Ada yang penyebabnya itu dari kesibukan. Dari bujangan, gadis itu yang kesibukan. Ya kesibukannya sih, ada yang kesibukan berusaha, bisnis, ada yang kesibukan main film. Ada yang sampai tidak nikah kesibukan main film, ada yang kesibukannya itu belajar, kesibukannya ngajar, ada yang kesibukannya itu tentang ibadah terus.
bermacam-macam kesibukan itu kadang bisa melalaikan atau melupakan atau menurunkan rasa ingin nikah. Nah, ini saya berbicara begini untuk orang yang normal. Saya tidak akan bicara untuk orang yang impoten. Saya tidak akan bicara untuk orang yang tidak bisa bangun itu. Ini untuk orang yang normal. Gimana sih buktinya, tandanya orang yang normal kok bisa diketahui sama orang lain atau tidak bisa? Apa? Ya kalau ditanya, tanya bagaimana nanya? Saya nanya sama orang duda begini. Orang duda pengen nikah lagi. Kamu pengen nikah itu kalau tidur malam itu biasanya kan bangun lilur. Itunya alat vitalnya ikut bangun enggak? Nah, kalau yang masih normal itu sering bangun, alat vitalnya itu bangun. Ini bahasa halusnya itu alat vital. Itu bangun. Nah, kalau alat vitalnya masih bangun, berarti masih perlu nikah. Nah, disinilah jarang yang mengetahui tanda-tanda orang yang masih perlu nikah atau dengan kalau itunya sudah tidak bangun ya sudah, tidak perlu. Tapi saya akan menyampaikan dengan penyebab-penyebabnya orang yang malas nikah. Terutama ada yang orang gadis ini mulus, tidak berbuat macam-macam dengan laki-laki. Tapi sampai itu apa? Yang saya sarankan itu dia normal, pinter, cerdas, bahkan sampai jadi dosen, punya rumah, cantik. Tapi sampai sekarang, nah itu kadang ada penyebabnya yang frustasi, ketakutan badan. Asal mulanya dari nonton film, dari TV itu yang kekerasan suami terhadap istri. Itu begitu tuh. Itu kadang-kadang yang perempuan yang masih gadis itu kadang-kadang seketakutan, minder, tidak ingin nikah. Tidak ingin nikah. Ketakutan. Nah, sebagian besar orang yang malas nikah itu asal mulanya dari ketakutan. Jadi dari kesibukan, dan ada yang dari bagian besar dari ketakutan. Takut tidak bisa memberi nafkah, takut istri tidak bakti, takut ini, takut biaya, takut ini, takut bisa mendidik. Jadi ketakutannya sangat banyak. Selalu dihantui rasa ketakutan. Terus ada juga karena frustasi. Ada yang bercerai karena dipaksa. Lalu frustasinya kebablasan. Ya kalau frustasi itu kalau terbatas tahun 2 tahun lalu nikah, ya itu tidak kebablasan. Kalau puluhan tahun ya kebablasan. Ada yang sampai tidak keluar dari rumah. Ada stres, namanya frustasi kebablasan. Ada begitu yang tidak nikah itu kan kebablasan. Ada yang duda lalu tidak mau nikah lagi, itu karena selalu dihantui rasa ketakutan, takut nanti meninggal lagi, ketakutan. Bermacam-macam rasa ketakutan. Ada yang takut biaya, ada yang takut dilawan oleh istri. Jadi rasa ketakutannya bermacam-macam. Nah, setelah rasa ketakutan ada juga yang larinya itu, yang rasa ketakutan, kesibukan, lalu yang ketakutan biaya, yang ketakutan apa itu, khususnya orang laki-laki yang bujangan yang itu ada ya larinya itu karena datang bujukan iblis, kamu sibuk begini, sudahlah jangan nurutin sibuk dulu, tidak usah nikah lagi lah, kamu tinggal cari saja ke kota sebulan sekali, 2 bulan sekali tuh banyak, kamu kan uangnya banyak, kata iblis begitu ya. Jadi banyak sekali orang yang malas nikah dan bujuk rayu. Nah, perlu saya sampaikan di sini, makanya tadi pertama saya harus yakinlah bahwa iblis itu ada,
iblis selalu menggoda. Ini yang sebenarnya ini untuk terakhir, tapi mumpung ingat, tapi akan saya sampaikan. Jadi iblis itu kalau ada orang acara pernikahan lalu nikah, lalu qabiltu atau saya terima, lalu yang mengawinkannya itu, yang menikahkannya itu selinga ke kanan ke kiri lalu saksinya sah itu iblis tuh menjerit dengan jeritan yang sangat keras sekali. Ya, untungnya tidak diperdengarkan oleh kita. Dan badannya yang tadinya besar bisa mengecil. Iblis tuh kalau gagal menggoda itu menjerit dengan jeritan yang kecewa, menjerit kecewa. Jadi pengennya iblis ya orang itu jangan nikah lagi, tidak usah nikah lagi, jajan aja ke, atau dengan cokbun aja di WC itu ada, itu berdosa. Nah, dengan jalan begitu pengennya iblis begitu, atau pacaran saja tidak usah nikah lagi, itu banyak. Seperti di film-film pacaran mau tapi nikah tidak mau, itu pengennya iblis memang begitu, dan menggodanya memang begitu. Kamu tidak usah nikah lagi, sudahlah, uang banyak, kesibukan banyak, jadi sebulan sekali kela ke sana aja cari perempuan yang cantik itu, jajannya berapa, 100.000 aja boleh, 200.000 uangnya kamu kan ratusan juta, sudahlah sana saja. Yang menurutin godaan iblis ya dia terbawa ke sana ya sampai tidak mau nikah. Nah ini yang ujung terakhir, banyak orang yang menyadari, banyak orang tidak menyadari, banyak orang tidak ngerti. Ada yang pelarinya itu ke HP. Nah disinilah siapa yang menuntut, siapa yang dirugikan. Merasanya dia tidak merugikan orang lain. Kalau jajan ke sana ada kerugian uang banyak. Ya, bukan sekedar berdosa. Tapi ya ini sekarang banyak ada orang yang tidak mau nikah. Solusinya, jalan keluarnya dibujuk kayu oleh iblis. Itu gampang saja. Kamu kan punya HP, sudah pencet itu. HP saja yang main begituan kan enak lihat. Tidak ada yang melihat HP lalu sambil mengocok lalu keluar sendiri. Itu sudah puas begitu lalu dia balas nikah. Jadi itu penyebab yang paling yang paling efektif bagi iblis itu ya membujuk rayu orang yang supaya tidak usah nikah lagi, cukup dengan lewat melihat HP porno saja, melihat HP begituan yang bersanggama, yang bersetubuh lawan jenis itu banyak yang begitu tuh. Nah itu semuanya itu berarti itu kena perangkap iblis. Yang jajan juga kesibukan lalu jajan lembuk itu ya kena perangkap iblis. Yang cok pun juga kena perangkap iblis. Yang janda tidak mau nikah lagi, takut nanti suami saya mati lagi, takut di surganya nanti tidak ketemu lah, apa ketakutan yang frustasi, kebablasan, itu semuanya itu kena perangkap iblis. Makanya saya sampaikan tadi dari awal bahwa yang namanya berimanlah, percayalah, yakinlah bahwa iblis itu ada, iblis itu menggoda kita, karena tidak kepada orang sholat saja, orang puasa saja menggoda. Iblis itu pada orang bujangan, orang gadis, orang janda, duda, itu semuanya digoda. Dan kalau kena perangkap iblis itu yang orang melihatnya ya tidak apa-apa, nggak merugikan orang lain. Jadi enak-enak saja. Tidak nikah juga tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada. Diumbar saja. Tidak ada. Itu padahal itu sudah kena perangkap iblis. Nah, di sini dengan ujungnya itu tidak enak, bahwa karena perangkap iblis itu jelas tidak enak ujung-ujungnya, maka saya akan kasih solusi. Solusinya, kalau Anda bertanya
Bagaimana kawan supaya kita tidak kena perangkap iblis? Nah, di sini yang perlu sampaikan di sini. Yang gampang saja saya menyampaikannya supaya jangan kena perangkap iblis. Jadi kan supaya rasa